Selamat datang rekan-rekan sekalian, khususnya para tenaga honorer dan P3K di channel ini. Channelnya para khusus membahas update-update informasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, di video saya sebelumnya saya telah membahas terkait dengan salah satu poin penting dari rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di rancangan undang-undang tersebut telah diungkapkan dan disebutkan tentang pengangkatan honorer menjadi P3K. Salah satu pasal yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun itu secara otomatis akan menjadi P3K penuh waktu. Hal ini dibocorkan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Selatan. Siapa namanya ini? Ya, saya lihat dulu siapa. Menurut Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, ia memocorkan bahwa di dokumen rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini terdapat pasal yang menyebutkan tentang pengangkatan honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun itu secara otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, rekan-rekan, di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini disebutkan juga ciri-ciri P3K penuh waktu. Adapun 3 ciri P3K full time atau P3K penuh waktu itu, yang pertama adalah memiliki perjanjian kerja itu paling singkat 5 tahun. Jadi ini terdapat juga perubahan oleh karena memang yang selama ini berlaku P3K penuh waktu atau P3K full time itu memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Nah, akan tetapi di revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini ternyata masa kerja P3K full time atau P3K penuh waktu ini diubah menjadi minimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun, yakni berumur 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Jadi ternyata hak pensiun dari P3K juga sudah diatur di dalam rancangan undang-undang tersebut. Jika selama ini P3K tidak mendapatkan hak pensiun, nah di dokumen rancangan undang-undang ASN ini ternyata sudah dimasukkan hak pensiun, di mana persyaratannya adalah jika performa atau kinerjanya bagus di saat 5 tahun dan tetap dipertahankan hingga batas usia pensiun yakni 58 tahun, maka P3K full time atau P3K penuh waktu itu bisa mendapatkan hak pensiun. Nah, ini hal yang menarik dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan agar bisa tidak ada kesenjangan antara P3K dan pegawai negeri sipil. Kemudian ini hal yang penting lagi rekan-rekan di poin yang ketiga, yakni bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan untuk mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Jadi jika selama ini P3K hanya menjadi staf saja, staf fungsional, akan tetapi di rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini juga telah diatur kesempatan untuk bersama-sama dan memiliki hak yang sama dengan aparatur sipil negara lainnya, yakni bisa mengikuti asesmen untuk menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Jadi secara prinsip P3K penuh waktu ini bisa mendapatkan pensiun dan menduduki jabatan struktural juga, maka mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti asesmen seperti dengan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, selain P3K penuh waktu, ternyata penyelesaian honorer juga dilakukan dengan sistem paruh waktu. P3K paruh waktu ini akan dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan untuk satpam, petugas kebersihan, sopir itu akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Nah, ini rekan-rekan bahwa
P3K paruh waktu ini ternyata aturannya adalah dapat dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Termasuk jabatan-jabatan yang berpeluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu itu, yakni satpam, petugas kebersihan, sopir, itu berpeluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, itu yang disebutkan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI selaku panitia kerja dari pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini. Semoga saja rancangan undang-undang ini bisa segera disahkan dan secara garis besar ini ada hal yang menarik dan hal positif yang akan diberikan kepada para tenaga honorer. Semoga harapan kita bisa sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita semua, yakni pengangkatan honorer menjadi P3K. Demikian rekan-rekan, di video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan skema outsourcing bagi para tenaga honorer, apakah jadi diterapkan atau seperti apa. Oleh karena memang skema outsourcing ini pada awalnya memang menjadi pilihan utama bagi penanganan persoalan tenaga honorer di Indonesia. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan di subscribe terlebih dahulu channel ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi dan update-update informasi seputar kebijakan tenaga honorer, dan silakan di-share video ini kepada rekan-rekan sekalian agar rekan-rekan yang lain tidak ketinggalan informasi terkait dengan update-update informasi seputar tenaga honorer. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di video berikutnya.